Salam, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sukacita mewarnai kehidupan kita secara khusus di pagi ini saat Tuhan mengaruniakan kita hidup untuk bersama-sama merayakan hari kebesaran, hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan ini. Sebelum kita bersama-sama satu dalam persekutuan raya, maka marilah kita satu dalam ibadah renungan pagi melalui renungan harian Toraya. Sebelum firman diberitakan, mari mohon dan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, itulah datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, serta sekalian isinya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam, dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan adalah suatu terang bagi langkah kehidupan kita untuk bisa menjalani kehidupan bersama Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati dan hidup kita untuk mendengar dan merenungkannya. Sebelum kita mendengar dan memberitakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan syukur kami atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami dilayakkan dan kami dimungkinkan untuk menikmati hari ini, hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan untuk bersama-sama dengan umat-Mu merayakannya melalui ibadah raya. Kami mau memulai hidup kami hari ini Tuhan, dan kami mau dasarkan itu di dalam firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca dan dengar kami boleh pahami dan menuntun kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku.
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bersaksi dalam kasih Kristus. Bersaksi dalam kasih Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah, mampukah Anda mengasihi orang lain di saat orang tersebut masih membenci Anda? Perikop hari ini menjelaskan bahwa Yesus mengajar murid-muridnya untuk memperkuat kehidupan yang saling mengasihi. Lebih awal Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi resiko, yaitu akan dibenci dunia. Keadaan itu tidak bisa mereka hindari sepanjang mereka percaya kepada Yesus. Sebab dunia tidak mengenal Bapa yang telah mengutus Dia. Kebencian kepada Yesus akan berimbas kepada murid-muridnya. Karena itu Yesus berpesan agar murid-murid tetap kuat saat bersaksi, sebab dunia akan membenci mereka. Kasih Yesus yang besar kepada manusia justru ditanggapi dengan kebencian yang besar. Bahkan kasih yang besar itu direspon dengan salib yang mengerikan. Yesus meminta setiap orang percaya untuk menyatakan kasihnya kepada semua orang, sekalipun orang-orang membenci orang percaya. Sikap seperti itu adalah sikap yang sulit. Namun Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk memberi kesaksian tentang Kristus melalui murid-muridnya. Kebencian orang lain terhadap Kristus akan hadir dalam berbagai bentuk. Mereka akan mencari-cari kesalahan kita, bahkan mungkin menutup kesempatan buat kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu, janganlah ragu, khawatir, dan cepat putus asa, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup terus di dalam kebenaran. Hingga akhirnya kita dapat merasakan kasih Kristus yang sempurna sebagai jawaban dalam kesaksian kita tentang Kristus. Tetaplah bersaksi dalam kasih Kristus. Haleluya. Amin. Nah, baiklah saudara-saudara, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditabur di pagi ini. Kiranya kami menjadi sahabat, kami menjadi saudara dan kawan bagi orang lain, dan kami terus mengikat ikatan cinta kasih di dalam Kristus. Untuk firman yang telah kami dengarkan ini Tuhan, kami mohon pimpinan dan penguasaan Tuhan atas kami, sehingga kami semua boleh beroleh kehidupan yang layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapa kami di sorga, hamba berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan yang mengenal setiap rumah tangga, Tuhan yang mengenal setiap kebutuhan dan keberadaan mereka masing-masing. Dan kami percaya kasih dan kuasa Tuhan nyata atas hidup mereka masing-masing. Beri mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan, supaya mereka di dalam beraktivitas dan bekerja, mereka menikmati sukacita. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul, kiranya Tuhan bukakan jalan. Biarlah pergumulan itu berlalu, karena sesungguhnya kasih Tuhan sendiri, pertolongan Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan mereka. Buat saudara-saudara kekasih kami yang kini sementara menjalani perawatan di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, Tuhan kuasa-Mu lah yang akan memberkati semua layanan medis, dokter, dan keluarga. Kiranya semuanya itu menjadi saluran berkat
dan saudara-saudara kekasih kami yang sakit boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam cari kerja, dalam mencari pasangan hidup. Semuanya tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Kami pun selalu dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, untuk membimbing mereka dalam pengenalan cinta kasih di dalam Yesus Kristus, juga menuntun mereka dalam pertumbuhan fisik, sehingga kelak mereka dewasa secara iman dan mereka dewasa secara fisik. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang bisa kami angkat sepanjang minggu ini. Kiranya semuanya itu akan menjadi sebuah pengabdian untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saudara-saudara ibadah kita. Kita percaya bahwa dengan firman Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kita kesempatan untuk menikmati kasih-Nya lewat bimbingan firman itu. Olehnya itu, hidupilah firman yang sudah kita dengarkan dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat merayakan hari Minggu. Tuhan memberkati.